Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Ramadan. Saya biasa dipanggil Zaki. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang sistem kelistrikan pada kendaraan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke materinya. Sistem kelistrikan pada kendaraan. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah apa itu sistem kelistrikan pada kendaraan atau pengertian sistem kelistrikan pada kendaraan. Sistem kelistrikan pada kendaraan adalah serangkaian energi yang dirancang untuk melakukan fungsi tertentu di dalam kendaraan. Sistem ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sistem starter, yaitu rangkaian listrik untuk menghidupkan mesin. Di dalamnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu kunci kontak, baterai, sirkuit, dan relay. Yang kedua adalah sistem pengapian, yaitu rangkaian yang menghasilkan percikan api seperti pada busi, transistor, dan kondensator atau kapasitor. Yang ketiga adalah sistem pengisian, yaitu rangkaian listrik yang mengubah energi kinetik atau gerakan rotasi pada kendaraan menjadi tenaga listrik. Dan yang terakhir adalah sistem peringatan atau indikator, yaitu rangkaian listrik yang menjadi pengingat adanya kesalahan. Indikator ini biasanya berupa lampu-lampu yang ada pada speedometer atau layar MID. Sistem kelistrikan pada sebuah kendaraan terdiri dari beberapa jenis, yaitu sistem kelistrikan bodi, sistem pengapian CDI, sistem pengisian, sistem starter, dan sistem indikator. Selanjutnya adalah cara kerja sistem-sistem yang kita sebutkan di slide sebelumnya. Yang pertama adalah sistem kelistrikan bodi. Adalah segala sesuatu yang terdapat pada bodi motor yang memerlukan lampu. Ada 4 komponen utama pada sistem kelistrikan bodi, yaitu power source atau aki, yang merupakan sumber arus utama pada kendaraan. Yang kedua ada switch atau saklar, yang merupakan alat input untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suatu sistem kelistrikan pada bodi. Yang ketiga ada beban. Beban merupakan komponen utama untuk mengubah energi listrik menjadi energi yang diinginkan. Contohnya seperti pada lampu menjadi cahaya dan pada klakson menjadi suara. Dan yang terakhir adalah wiring. Wiring menjadi komponen yang menghubungkan semua sistem kelistrikan bodi dari power source menuju saklar, menuju beban tanpa terjadinya pertukaran dan terjadi konsleting. Yang kedua adalah sistem pengapian CDI. CDI memanfaatkan sebuah komponen yang disebut kapasitor. Arus discharge dari kapasitor akan diarahkan menuju ke kumparan primer, sehingga pada kumparan sekunder koil terjadilah peningkatan tegangan. Ini selanjutnya dikirim ke busi untuk dipercikan. Yang ketiga adalah sistem pengisian pada sepeda motor. Hampir sama seperti mobil,
Hanya saja pada sepeda motor, komponennya lebih disederhanakan. Kita tidak akan menemukan alternator pada sepeda motor, karena alternator ini digantikan fungsinya oleh spool yang memiliki bentuk lebih ringkas sehingga pas dengan komponen mesin yang kecil. Yang keempat, ada sistem starter pada motor. Secara umum, sistem starter seperti pada mobil, di mana tugas utama sistem ini diemban oleh sebuah motor listrik yang berada di dekat roda gigi poros engkol. Ketika kita menekan tombol starter, maka akan ada aliran listrik menuju motor starter yang membuat poros engkol mesin bergetar. Dan yang terakhir adalah cara kerja sistem indikator. Sistem indikator ini bekerja dengan memanfaatkan sebuah sensor untuk mendeteksi sebuah kondisi pada apa yang dideteksi. Sensor ini bekerja secara individual, namun ada yang bekerja secara mekanis dan ada pula yang bekerja secara digital. Namun pada prinsipnya sama, yakni mentranslate RPM roda depan ke dalam gerakan jarum untuk mengetahui berapa kecepatan yang sedang ditempuh. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen kelistrikan pada sepeda motor. Komponen yang pertama yaitu kiprok. Kiprok merupakan komponen sistem kelistrikan pada motor yang biasa disebut dengan regulator. Komponen kiprok memiliki fungsi utama yaitu mengubah arus bolak-balik dari komponen spool menuju menjadi arus searah. Yang kedua adalah spool atau generator. Spool atau generator ini memiliki fungsi yang sangat penting pada motor. Fungsi spool adalah sebagai sumber energi listrik pada sepeda motor. Selanjutnya adalah kabel badan kendaraan. Kabel badan kendaraan sendiri berfungsi untuk mengalirkan arus dari komponen motor satu ke yang lainnya. Selanjutnya ada sekring. Sekring ini memiliki fungsi sangat penting pada sepeda motor. Fungsi sekring yaitu untuk memutus aliran listrik jika terjadi konsleting secara tiba-tiba pada komponen-komponen motor yang lain. Dan yang terakhir adalah baterai atau aki. Berfungsi untuk menyimpan arus searah ketika mesin motor dimatikan. Energi listrik cadangan ini bisa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor ketika di starter. Berikut ini adalah gambar rangkaian starter pada sepeda motor. Berikutnya adalah contoh kasus dalam kelistrikan kendaraan. Contoh kasus pada kelistrikan kendaraan adalah pemasangan variasi yang berlebihan. Contohnya pemasangan lampu tambahan, pemasangan speaker klakson tambahan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah contoh kerusakan dan penanganannya. Kerusakan yang sering dialami pada bagian kelistrikan kendaraan adalah aki soak atau tidak ada daya. Cara penanganannya adalah dengan cara mengisi ulang daya aki tersebut dengan cara dicas atau dengan mengganti yang baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih telah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.